Sudah membaikkah HAM di Indonesia? HAM merupakan hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dilahirkan dan tidak dapat diganggu-gugat, karena HAM merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia atau HAM juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, di mana HAM merupakan hak dasar secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Undang-Undang 1945 merumuskan pasal terkait HAM, yaitu pasal 28A hingga pasal 28J yang berisikan hak hidup, hak berkeluarga, hak perlindungan anak, hak pendidikan, hak mendapat perlindungan dan kepastian hukum, lalu hak mendapat pekerjaan, hak atas kewarganegaraan, lalu hak memeluk agama, dan lain sebagainya. Dalam Pancasila pun sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan maka dari itu setiap manusia memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi tanpa terkecuali. Bagaimana sebenarnya konsep HAM di Indonesia? Sebelumnya kita perlu mengetahui apa saja ideologi dalam konsep HAM itu sendiri. Di antaranya, yang pertama, paham individualistis atau dikenal juga dengan paham liberalisme. Kemudian paham Marxisme, yaitu paham di mana hak adalah kepemilikan negara atau kolektivitas. Selanjutnya paham integralistis, yaitu paham yang menentang hak yang berasal dari manusia sebagai otonomi sendiri. Max Lisabon membagi 4 generasi HAM, yaitu generasi pertama yaitu hak sipol, generasi kedua hak ekosop, generasi ketiga mencakup 6 macam hak, yaitu hak atas penentuan nasib, hak atas pembangunan, hak berpartisipasi dalam peroleh wawasan dan informasi, hak atas perdamaian, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas bantuan kemanusiaan. Hak generasi keempat yaitu konsepsi HAM yang dilihat dari perspektif yang bersifat horizontal. Jadi, dalam Undang-Undang HAM, Undang-Undang Sipol maupun Undang-Undang Ekosop dalam regulasi-regulasi lainnya adalah implementasi dari bentuk konsep HAM yang digunakan di Indonesia. Bisa kita lihat bahwa HAM sangat dijunjung tinggi di Indonesia. Tapi bagaimana sebenarnya kondisi HAM di Indonesia itu? Tidak bisa kita lupakan bahwa dahulu sangat banyak kasus HAM terjadi di Indonesia. Mulai dari tragedi 1965-1966 sampai kasus Bapak Munir yang bahkan sampai sekarang kasusnya masih belum terpecahkan. Jadi, apakah pelanggaran HAM masih terjadi? Data pengaduan HAM 2021 sebagai berikut. Faktor pendorong pelanggaran HAM diantaranya sikap egois, tidak toleransi, kurangnya rasa tanggung jawab, kurangnya rasa empati, dan kondisi psikologis. Dari beberapa faktor tersebut, kita bisa mengetahui apa saja yang perlu diatasi dalam meningkatkan kesadaran HAM. Yang paling penting yaitu membangun rasa hormat dan menghargai HAM yang dimiliki orang lain, serta perlunya implementasi yang maksimal dalam penegakan hukum terkait HAM.